Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mugla Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Oke dulur, kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman ya, pengalaman tentang operator ya, terutama di penyetingan middle ya. Oke, saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya di bidang sound system terjadinya di lapangan ya. Saya pernah kejadian menjebolkan middle ya, atau terjadi sepul merotoli alias bukan gosong ya, sepulnya merotoli, middlenya alias terlalu ngebas ya. Artinya terlalu low atau terlalu banyak nada bass di frekuensi middlenya ya. Oke, terutama bagi teman-teman yang biasa menggunakan mic yang ada cepuknya atau bisa dikatakan rantang atau apalah, yang terutama vakum ya, mungkin bisa sedikit lebih hati-hati di area frekuensi mid ya, karena di dalam frekuensi mid yang ada rantang maupun corong itu ya, kalau daun speaker bergetar di dalamnya vakum itu suaranya seperti tidak ada bassnya ya, padahal speakernya sudah ngoyo alias bergetar ya. Oke, saya contohkan di sini ya. Di sini saja ya, saya contohkan di sini ya. Umpamanya mid ada di area frekuensi 240 untuk HBF atau potongan bawah 240 Hz, potongan atas di 2,5K atau potongan atas 2400 kHz ya. Ini ya, saya mencontohkan mid saya, frekuensi mid ya. Ini pun ada bassnya loh, meskipun di vakum suaranya seperti cemplang, tidak ada bassnya, tapi daun loudspeaker bergetar ya. Daun loudspeaker bergerak terlalu signifikan ya, meskipun dikasih diral atau vakum apalah, cepuk lah atau apapun lah, itu speaker sangat ngoyo lor. Dan pada kejadian itu saya memakai speaker 10 in ya, 10 in BNC ya. Saya memakai crossover ini, saya gunakan frekuensi 240. Saya mentokkan, waduh, sepulnya rontok lor. Bisa dilihat contoh di sini ya. Ini ada speaker yang digerakkan mid ini, saya contohkan saja ya. Ini middle, speaker middle, ini contoh kecil saja ya, di frekuensi 240 Hz ya, atau potongan bawahnya ya. Coba kita bunyikan, bergerak atau tidak download speakernya. Ini equalizer masih flat, tidak ada yang postingan. Di mixer juga flat, ini polos ya. Ini frekuensi bisa dilihat sekali lagi 240 Hz. Ini ya, saya besarkan ya, bisa dilihat. Oh keliru, ini. Oke, apakah bisa dilihat dengan frekuensi 240 Hz daun speaker bergerak ya, apalagi dikasih box vakum ya, suaranya seakan-akan tidak ada bassnya, padahal daun speaker sudah amat sangat ngoyo atau bergerak sangat signifikan sekali ya. Saya ulangi. Oke, bisa dilihat
Ini equalizer flat lor, belum terposting. Apalagi ini diposting ya. Bisa teman-teman bayangkan sendiri ya. Kalau kita mentokkan dB besar, equalizer terposting, bagaimana gerakan download speaker di middle teman-temannya. Sangat serem sekali lor. Saya pada waktu itu sedikit pengalaman, saya lanjutkan cerita saya. Di 240 ini kalau kita mentokkan dan kita posting di sini, pada waktu itu merotoli lor spoolnya lor. Itu 10 in. Mungkin 12 in lebih aman ya di frekuensi ini ya, lebih aman lah. Agak besar voice coilnya juga besar. Kalau 8 in, 10 in hati-hati lor. Apalagi pengekatan di equalizer kurang ya. Biasanya kan saya memakai sistem, kebanyakan di video sebelumnya itu mode 3W output 4W ya. Biasanya di sini low, mid dan high ya, biasanya ya di video-video sebelumnya yang kebanyakan saya tampilkan di tutorial sebelumnya. Ini saya bisa cut di sini. Pengekatannya itu cukup banyak sekali lor. Cut bisa jadi cut di low cut tombol ini, atau equalizer yang ada low cutnya juga bisa, ngecut di sini juga bisa. Oke, banyak pilihan lor, dan juga pengekatan di sini lor. Kalau yang saya buat pakai miniatur itu pengekatannya sudah saya modif di tombol 40 Hz di crossover dan crossover 234 XL ini ya, sudah saya modif ya. Otomatis pengekatannya 100 Hz ya. Jadi untuk frekuensi midnya agak lebih aman lah. Nada-nada subwoofernya sudah tereliminasi dengan baik ya. Tidak terlalu banyak di high mid output ini maupun di subwoofer output ini ya. Makanya hati-hati, meskipun middle-nya centang-centung, suaranya tidak ada bassnya kalau didengarkan di telinga, tetapi dilihat pergerakan daun speaker sangat signifikan. Makanya banyak kejadian middle ambrol itu ya, kejadiannya kronologinya seperti ini lor. Frekuensinya terlalu rendah atau banyak nada rendahnya yang belum tereliminasi ataupun dibuang secara bersih ya. Kecuali middle yang spoolnya gosong itu bisa dari power amplifier ataupun watt power amplifier terlalu besar sehingga kita bebas atau kita mentokkan untuk volumenya, biasa terjadi kosong. Kebanyakan dari power amplifier ya, ataupun penyetikannya juga bisa ya. Kalau spool kosong gitu, bukan dari frekuensi terlalu ngebas. Kalau frekuensi terlalu ngebas atau terlalu low, biasanya itu spoolnya merotoli. Begitu teman-teman. Oke, coba sekali lagi, apalagi di 240 Hz kurang ya. Waduh, berbahaya sekali lor. Ini masih flat, ini equalizer belum terposting ya. Cuma saya sarankan di 240 kalau memakai crossover ini di baik ini, saya sarankan frekuensi mid di 240 atau 250 sampai 300 ya. Inilah frekuensinya angka amannya ya. Dan ini terserah ya, ini nggak membawa dampak di middle ya, atau tidak membawa kerusakan di voice coil ya. Frekuensi ini ya. Ini membawa dampak kerusakan di high biasanya lor. Di knob kedua crossover ini ya, membawa dampak kerusakan di high tweeter ya, karena yang membawa dampak itu kebanyakan itu potongan bawahnya ya. Ini potongan bawah high biasanya membawa dampak tweeter merotoli. Ini potongan bawah middle juga membawa dampak spool merotoli ya.
Dan ini untuk low-nya, potongan bawahnya nggak ada ya, ini cuma potongan atas untuk low ya, jadi satu dengan potongan bawah mid ya. Ini 40 Hz ini potongan bawah low, dikasih tombol ini ya. Oke, ini angka amannya di 250 sampai 300 ya, angka amannya ya. Di sini angka aman bisa di 3 kilo atau di 250 ya, begini saja ya. Coba kita bunyikan. Oke, sudah mentok, equalizernya sudah klip tip, tapi di voice coilnya agak sedikit anteng ya. Mungkin kejadian ini bisa berbeda ya di lapangan ya. Mungkin ini sekedar contoh buat teman-teman saja supaya lebih berhati-hati menggunakan sound system supaya tidak gampang jebol untuk mid maupun tweeter dan subwoofer ya, supaya lebih berhati-hati. Oke, sekian dulu dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.